Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Bu Fanikma dalam pelajaran matematika. Hari ini kita masih membahas topik tentang logika. Pada pertemuan sebelumnya sudah Bu Fani jelaskan yaitu tentang pernyataan dan kalimat terbuka. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang apa itu pernyataan majemuk. Oke, perhatikan ya. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang dibentuk dari beberapa pernyataan tunggal yang dipakai dengan menggunakan kata hubung logika. Nah, jadi di sini ada pernyataan ya yang terdiri dari lebih dari satu pernyataan yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung logika. Apa saja kata hubung logika itu? Nah, yang pertama adalah yang namanya konjungsi. Konjungsi adalah operator logika yang menghubungkan dua pernyataan dengan kata hubung dan. Nah, jadi yang disebut dengan konjungsi adalah pernyataan majemuk yang di situ menggunakan kata hubung dan. Konjungsi dari pernyataan P dan Q dinyatakan dengan lambang seperti ini. Yang ini adalah dibaca P dan Q, ya. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Atau dengan kata lain, ada tabel kebenaran untuk konjungsi. Coba perhatikan ya. Jadi, kalau misalkan di sini ada dua pernyataan, yaitu pernyataan P dan pernyataan Q. Jika pernyataan P bernilai benar, saya singkat dengan B, dan pernyataan Q juga bernilai benar, maka P dan Q adalah juga bernilai benar. Ya. Kemudian jika pernyataan P benar dan Q salah, maka pernyataan P dan Q atau konjungsi dari P dan Q adalah salah. Begitu juga jika pernyataan P salah, Q benar, maka konjungsi dari P dan Q adalah salah. Jika pernyataan P salah, Q juga salah, maka konjungsi dari P dan Q adalah salah. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan contoh yang diberikan Bu Fani. Misalkan saya punya pernyataan di sini. Yang pertama, coba kamu perhatikan. Pernyataan yang pertama saya sebut dengan P. Bali adalah pulau dewata. Ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Kemudian pernyataan Q. Bali terletak di Pulau Jawa. Ini adalah pernyataan bernilai salah. Maka kita bisa melihat pada tabel kebenaran, ya. Jika pernyataan P adalah benar, kemudian Q adalah salah, maka pernyataan P dan Q, Bali adalah Pulau Dewata. Dan, jadi konjungsi tadi menggunakan kata hubung dan ya. Bali terletak di Pulau Jawa. Nilai kebenaran dari pernyataan P dan Q berarti adalah salah. Jadi kita bisa melihat di tabel ini tadi, jika P-nya benar, Q-nya salah, maka konjungsi dari P dan Q adalah bernilai salah. Bisa kalian pahami? Oke, Bu Fani berikan contoh lagi, contoh yang kedua. Bu Fani punya pernyataan yang pertama P, 2 adalah bilangan genap. Ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu Q, 2 adalah bilangan prima. Ini juga pernyataan yang bernilai benar. Maka konjungsi dari P dan Q, jadi kita tinggal menggabungkan dua pernyataan P dan Q tadi dengan menggunakan kata hubung dan. Ya. Berarti 2 adalah bilangan genap dan 2 adalah bilangan prima atau cukup bilangan prima.
Yang berarti di sini 2 adalah juga bilangan prima, gitu ya. Jadi 2-nya boleh kita tulis lagi atau tidak di sini. Maka berdasarkan tabel kebenaran, karena pernyataan P adalah bernilai benar, pernyataan Q juga bernilai benar, ya. Jadi kita lihat tabel kebenarannya, pernyataan P bernilai benar, Q bernilai benar, maka pernyataan P dan Q adalah juga bernilai benar. Inilah tabel kebenaran konjungsi, ya. Oke anak-anak, bisa kamu pahami? Nah, sekarang Bu Fani jelaskan kalimat majemuk yang kedua, yaitu disjungsi. Kalau tadi konjungsi ya, sekarang disjungsi. Apa itu disjungsi? Disjungsi adalah operator logika yang menghubungkan dua pernyataan dengan kata hubung atau. Kalau konjungsi tadi kata hubungnya adalah dan, kalau disjungsi kata hubungnya adalah atau. Disjungsi dari pernyataan P dan pernyataan Q di matematika dinyatakan dengan lambang seperti ini. Ya. P atau Q. Jadi ini dibaca P atau Q. Kalau tadi pada konjungsi pernyataannya seperti ini ya. Kalau konjungsi tadi P dan Q. Nah, ini seperti huruf V dibalik. Bacanya P dan Q. Sedangkan kalau disjungsi di sini, nah ini adalah seperti huruf V ini tadi. Yaitu bacanya P atau Q. Ya. Jika pernyataan P dan Q salah satu atau keduanya bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Apa maksudnya? Kita bisa dengan mudah melihat pada tabel kebenaran. Coba perhatikan. Coba sekarang perhatikan tabel kebenaran disjungsi. Jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka disjungsi dari P atau Q juga bernilai benar. Yang selanjutnya, jika pernyataan P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai benar. Jadi, untuk mengingatnya, cukup jika pernyataan P dan Q keduanya bernilai benar atau salah satunya gitu aja, pasti disjungsi atau P atau Q bernilai benar. Kecuali jika pernyataan P dan Q salah, maka disjungsi dari P atau Q adalah bernilai salah. Gimana penerapan tabel kebenarannya? Coba kamu perhatikan contoh dari Bu Fani. Saya punya pernyataan yang pertama yaitu P, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Pernyataan ini adalah bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu pernyataan Q, Jakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah pernyataan yang salah. Berarti kita lihat di tabel kebenarannya. Pernyataan tadi yang P adalah bernilai benar. Kemudian pernyataan yang Q tadi adalah bernilai salah, ya. Maka di sini pernyataan P atau Q, jadi kita tinggal menghubungkan pernyataan P dan pernyataan Q dengan menggunakan kata hubung atau. Berarti Jakarta adalah ibu kota Indonesia atau Jakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah. Atau di sini Jakartanya tidak perlu kita tulis kembali, tidak apa-apa. Atau kita tulis Jakarta adalah ibu kota Indonesia atau Jakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah.
Berarti pernyataan disjungsi dari P atau Q itu adalah bernilai benar. Nah, karena di sini tadi di tabel kebenarannya, jika P-nya benar, Q-nya salah, maka P atau Q-nya adalah bernilai benar. Sekalian pahami? Oke. Sekarang kalimat majemuk di dalam matematika yang ketiga adalah apa yang disebut dengan implikasi. Apa itu implikasi? Implikasi adalah operator logika yang menghubungkan dua pernyataan dengan kata hubung jika titik-titik maka titik-titik, yaitu menggunakan kata hubung jika maka. Yang di dalam matematika, implikasi dari pernyataan P dan Q dinyatakan dengan lambang seperti ini. Ini bacanya jika P maka Q. Jadi lambangnya panah ke kanan ya. Sudah bisa dipahami? Nah, bagaimana dengan tabel kebenarannya? Nah, nanti kita akan lihat seperti pada konjungsi atau disjungsi, implikasi juga mempunyai tabel kebenaran. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka bernilai salah. Untuk kasus lainnya bernilai benar. Pernyataan ini nanti akan lebih mudah kalian ketahui dari tabel kebenaran, ya. Coba kamu perhatikan sekarang. Tadi pernyataan P tadi disebut hipotesa atau premis, sedangkan pernyataan Q disebut kesimpulan atau konklusi. Yang tadi simbol dari implikasi dilambangkan seperti ini ya. Yang kamu bisa membaca adalah jika P maka Q. Atau bisa juga kalian baca Q jika P. Atau P hanya jika Q. P syarat cukup bagi Q atau Q syarat perlu untuk P. Tapi kita sepakati saja kita membacanya adalah jika P maka Q. Seperti yang Bu Fani tandai dengan warna merah. Jadi kalau ada lambang implikasi seperti ini kita membacanya jika P maka Q. Sudah? Ya. Yang selanjutnya adalah tabel kebenaran dari implikasi. Pernyataan P bernilai benar, Q bernilai benar, maka implikasi jika P maka Q adalah bernilai benar. Jika pernyataan P bernilai benar, Q bernilai salah, maka implikasi jika P maka Q adalah bernilai salah. Nah, begitu juga jika P-nya adalah bernilai salah, Q-nya bernilai benar, maka implikasi jika P maka Q adalah bernilai benar. Atau kalian cukup mengingatnya, jika P-nya benar, Q-nya salah, maka akan bernilai salah gitu ya, sedangkan pernyataan yang lain benar. Karena bagaimanapun juga kalian harus mengingat tabel kebenaran, baik itu dari konjungsi, disjungsi, dan juga implikasi. Sekarang perhatikan contoh implikasi dari Bu Fani. Yang pertama, saya punya pernyataan P. Log 100 sama dengan 2, ini adalah pernyataan benar. Q sama dengan, Q adalah 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini adalah juga pernyataan yang benar. Berarti pernyataan pertama P bernilai benar, pernyataan Q bernilai benar. Maka implikasi dari jika P maka Q kita cukup menghubungkan jika P-nya tadi log 100 sama dengan 2, maka Q tadi ya,
maka 10 pangkat 2 sama dengan 100. Maka pernyataan implikasi jika P maka Q adalah bernilai benar. Ini tadi bisa kita lihat pada tabel kebenarannya, gitu ya. Jadi tabel kebenaran yang sudah Bu Fani tunjukkan tadi apa? Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka implikasinya adalah juga benar. Bisa kalian pahami? Oke, Bu Fani berikan contoh satu lagi yaitu tentang implikasi. Perhatikan ya. Bu Fani punya pernyataan P, ABC segitiga sama sisi. Ini pernyataan yang benar. Q, pernyataan yang kedua, segitiga sama sisi ketiga sudutnya tidak sama besar. Ini adalah pernyataan yang salah. Maka apa nilai kebenaran dari implikasi jika P maka Q? Nah, kita cukup menggabungkan dulu. Jika, ini ya, P-nya apa? Bunyinya P adalah jika ABC segitiga sama sisi, maka Q-nya ketiga sudutnya tidak sama besar. Atau kita bisa menuliskan maka segitiga sama sisi ketiga sudutnya tidak sama besar. Itu juga boleh. Nilai kebenaran dari jika P maka Q apa? Kita bisa lihat di tabel kebenaran yang tadi. Pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai salah. Kita lihat ya, pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai salah, maka implikasi jika P maka Q adalah bernilai salah. Jadi, pernyataan jika ABC segitiga sama sisi, maka ketiga sudutnya tidak sama besar adalah bernilai salah. Jadi ini bisa kita lihat pada tabel kebenaran tadi. Oke, bisa dipahami? Baik, sekarang saya lanjutkan, yaitu tentang biimplikasi. Kalau sebelumnya tadi tentang implikasi ya, sekarang biimplikasi. Biimplikasi adalah operator logika yang menghubungkan dua pernyataan dengan kata hubung titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. Atau biimplikasi disebut juga pernyataan bersyarat dwi-arah ya. Jadi dua arah yang dilambangkan dengan seperti ini. Kalau tadi implikasi adalah panah ke kanan saja, kalau biimplikasi lambangnya adalah seperti panah ke kanan dan ke kiri. Ya. Jadi biimplikasi P jika dan hanya jika Q. Nah, bacanya seperti ini, ya. Terus tabel kebenarannya gimana? Nah, di sini pernyataan jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, maka jika P jika dan hanya jika Q akan bernilai benar. Ini nanti kita bisa lihat di tabel kebenaran dari biimplikasi. Sekarang kita baca simbolnya dulu ya, coba kamu perhatikan. Tadi simbol atau notasi biimplikasi dilambangkan dengan seperti ini, yang itu adalah dibaca P jika dan hanya jika Q. Atau kita bisa membaca jika P maka Q dan jika Q maka P. Gitu ya. Nih. Kemudian kita bisa baca P syarat perlu dan cukup bagi Q. Atau Q syarat perlu dan cukup bagi P. Tapi kita sepakati saja, kita bacanya adalah yang nomor 1 yang saya beri tanda merah. P jika dan hanya jika Q. Ya. Sudah? Nah, sekarang tabel kebenaran biimplikasi gimana? Nah, tabel kebenaran biimplikasi tadi dikatakan jika P dan Q mempunyai kebenaran yang sama akan bernilai benar. P benar, Q benar akan bernilai benar.
juga ini yang bernilai benar jika yang bernilai sama. Jika P adalah bernilai salah, Q-nya bernilai salah, maka P implikasinya adalah bernilai benar. Sedangkan kalau salah satunya salah akan bernilai salah. Bisa dipahami? Jadi pada intinya kita harus memahami tabel kebenaran dari masing-masing. Baik itu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Bisa kalian pahami? Contohnya ini, saya contohkan ya, contoh biimplikasi tadi ya. Pernyataan P, 2N adalah bilangan genap. Artinya berapapun N kalau dikalikan 2 akan menghasilkan bilangan genap. Ini pernyataan bernilai benar ya. Pernyataan Q berarti 2N ditambah 1 adalah bilangan ganjil. Berapapun N di sini kalau kalian tambahkan 1 pasti akan bernilai ganjil. Itu juga pernyataan yang benar. Maka biimplikasi itu ya. P jika dan hanya jika Q, kita cukup menggabungkan ini tadi aja. 2N adalah bilangan genap. Jika dan hanya jika Q-nya adalah 2N tambah 1 adalah bilangan ganjil. Pernyataan biimplikasinya adalah bernilai benar. Nah, jadi kita lihat di tabel kebenaran tadi, jika P-nya benar, ini benar tadi P-nya, Q-nya juga benar, bernilai benar, maka biimplikasi dari P, jika dan hanya jika Q adalah juga bernilai benar. Jadi di sini biimplikasinya adalah bernilai benar. Oke? Ya, memang kalian harus memahami dulu satu persatu ya. Jadi yang perlu kita ingat tadi adalah apa? Kalau konjungsi di situ menggunakan kata hubung dan, kalau disjungsi menggunakan kata hubung atau, ya. Kalau implikasi menggunakan kata hubung jika, maka, ya. Jika P maka Q, sedangkan biimplikasi menggunakan kata hubung P jika dan hanya jika Q, ya. Oke. Baiklah anak-anak, setelah kalian memahami konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi, sekarang Bu Fani akan kenalkan yaitu dengan yang namanya negasi, ya. Negasi disebut juga ingkaran. Apa itu negasi atau ingkaran? Adalah pernyataan yang menyangkal pernyataan yang diberikan. Jadi negasi atau ingkaran itu adalah pernyataan yang menyangkal ya. Jika suatu pernyataan P bernilai benar, maka negasinya, negasi dari P dilambangkan seperti ini, seperti huruf S kecil itu ya, S kecil yang horizontal ya. Maka di sini kalau P-nya adalah pernyataan yang benar, maka ini bacanya adalah negasi P atau ingkaran dari P adalah bernilai salah dan sebaliknya. Cukup mudah untuk membuat negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan. Karena kita bisa memperoleh dengan hanya menambahkan tidak benar di awal kalimat, atau bisa kita peroleh dengan cara menyisipkan kata tidak atau bukan pada pernyataan tersebut. Ya. Jadi untuk membuat negasi atau ingkaran kita cukup memberikan kata tidak benar di awal kalimat atau menyisipkan kata tidak dan bukan pada pernyataan ya.
Ini tabel kebenaran dari negasi. Kalau pernyataan P-nya adalah benar, berarti negasinya nanti pernyataannya bernilai salah. Kalau pernyataan P-nya bernilai salah, berarti nanti negasi atau ingkaran dari P adalah bernilai benar. Coba sekarang kamu perhatikan contoh dari Bu Fani. Misalkan saya punya pernyataan P. 3 adalah faktor dari 24. Maka negasi dari P atau ingkaran dari P adalah kita cukup menambahkan kata tidak benar di depan, ya. Tidak benar 3 adalah faktor dari 24. Atau kita bisa menyisipkan kata-kata bukan atau tidak, ya. Berarti 3 adalah bukan faktor dari 24. Nah, jadi kita bisa membuat seperti yang ini, ya. Tidak benar 3 adalah faktor dari 24 atau 3 adalah bukan faktor dari 24. Ini negasi P-nya. Tadi, ya, kalau pernyataan P-nya bernilai benar, 3 adalah faktor dari 24, maka negasi P-nya adalah bernilai salah. Gitu, ya. Jadi kebalikannya, kalau P-nya salah, negasinya bernilai benar. Contoh lagi, Bu Fani contohkan contoh yang kedua. Pernyataan P, Surabaya adalah kota pahlawan. Benar, ya, pernyataannya? Negasinya berarti gimana atau ingkarannya? Kita cukup menambahkan tidak benar. Surabaya adalah kota pahlawan. Yang ini negasinya adalah bernilai salah. Atau kita bisa membuat negasi P, Surabaya adalah bukan kota pahlawan. Jadi kita bisa menambahkan tidak benar di depan atau menyisipkan kata-kata bukan dan tidak pada pernyataan. Oke, Bu Fani berikan contoh lagi yang ketiga. Pernyataan P, saya punya 39 adalah bilangan prima. Ini pernyataan yang salah, ya. Maka negasi dari pernyataan P adalah kita cukup menambahkan tidak benar 39 bilangan prima. Ya, ini adalah pernyataan yang bernilai benar, berarti negasinya. Atau kita bisa menyisipkan kata bukan atau tidak, berarti 39 bukan bilangan prima. Oke, baiklah anak-anak, dari penjelasan Bu Fani yaitu tentang konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan negasi, Bu Fani harapkan kalian bisa membedakan dengan baik. Sehingga kalian nantinya akan bisa memahami soal, ya, dengan baik dan benar. Yang perlu kamu perhatikan juga adalah bagaimana kamu mengingat tabel kebenaran dari masing-masing kalimat majemuk yang sudah Bu Fani ajarkan. Baiklah anak-anak, kita akan belajar untuk latihan soal agar kita lebih bisa membedakan mana itu konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan negasi. Baiklah, kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.